Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini. Tentunya kita masih sempat bersama-sama dan tak henti-hentinya, tak bosan-bosannya kita untuk berbicara tentang daerah ini. Ya, itu. Nah, harapan besar kita semua atau harapan publik kepada kita semua bahwa ada upaya-upaya konkret, persepsi publik yang kemudian itu bisa terbangun, yang kemudian ini bisa ditindaklanjuti dan bisa di-follow up di kemudian hari. Itu saya kira seperti itu barangkali. Nah, tentunya dengan topik pada kesempatan kali ini adalah apa di judul tadi itu, revolusi industri 4.0 untuk membangun daerah dan pedesaan yang berkelanjutan. Itu. Ini sangat menarik ini pada kesempatan kali ini. Tentunya bahwa revolusi industri itu penekanannya ada 5 item penekanannya, Pak. Pertama adalah menyangkut masalah Internet of Things itu. Lalu kedua ada menyangkut masalah big data. Itu. Ini penting. Lalu yang ketiga adalah artificial intelligence, face. Orang misalnya kita absen itu sudah menggunakan sidik jari dan menggunakan wajah, itu kan begitu. Lalu ada cloud computing. Cloud computing itu semacam pengolah data, itu. Ini keempat. Lalu yang kelima adalah menyangkut additive manufacturing, ya, itu. Ini menyangkut masalah percetakan atau 3 dimensi. Itu. Nah, orang sekarang kalau menggambar itu sudah menggunakan istilah dengan additive manufacturing. Itu menggambarkan sesuatu atau mempresentasikan segala sesuatunya itu sudah dengan mainnya 3 dimensi. Itu. Nah, ini merupakan sebuah transformasi atau perubahan zaman dunia yang penuh dengan dunia globalisasi seperti ini. Itu sehingga peran revolusi industri ini melalui 4.0 atau 4.0 ini kemudian masuk di sistem pemerintahan maupun sistem bisnis itu melalui e-commerce. Nah, olehnya itu mungkin saya dahului dulu dari Pak Yanto Naim, ya, selaku pegiat pakar informasi, ya, teknologi. Silakan Pak Yanto. Silakan Pak Yanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Sehat-sehat Pak, ya, silakan. Salam sehat selalu. Ya. Ya, salam kenal buat kakanda saya, itu kayaknya yang lain, ya. Pegiat Ya. Jadi cukup menarik Pak Yamin, ya. Ya. Tema kali ini, ya, berhubungan dengan industri, ya. Memang kita tidak bisa hindari dan kalau tidak mau kita tetap harus ya. Jadi persoalan kaitannya dengan industri istilahnya, ya, untuk pembangunan daerah sampai ke desa, di tugas akhir saya yang kemarin di program insinyur itu adalah masalah data. Jadi kelemahan kita di daerah tidak ada data center atau data terpusat atau data terintegrasi. Masing-masing dinas itu memiliki penyimpanan data masing-masing. Itu. Jadi dinas kesehatan, dinas kependudukan masing-masing berdiri sendiri. Jadi saya menyarankan kaitannya dengan itu harus ada data terpusat. Jadi satu kabupaten itu ada data terpusat, data yang bisa
kita integrasikan dengan berbagai aplikasi yang ada di pemerintahan. Ya. Ya. Saya kemarin launching sebuah yang saya beri nama API WhatsApp Notification, dan kebetulan ada satu pengguna saya yang orang Bangkep Selatan, Pak Hidayat kalau nggak salah ya, di Dinas Kesehatan. Jadi beliau memanfaatkan tool saya untuk diintegrasikan dengan Google Chrome. Jadi katanya beliau supaya ketika ada yang mengirim data lewat Google Chrome, terkirim notifikasi kepada yang mengirim data tersebut, supaya ada timbal balik pesan bahwa datanya sudah masuk gitu. Dan beliau juga katakan, ya itu kelemahannya antara dari desa ke kabupaten tidak saling. Itu yang jadi problem sekarang ini, karena kita memajukan sebuah daerah itu berdasarkan data. Jadi kita tanya di data, kalau data nggak ada, itu kita sulit mengambil sebuah keputusan yang pasti dan tepat, karena datanya nggak ada, harus kumpul manual satu-satu dan sebagainya gitu. Jadi perlu ada satu center data terpusat, dan data itu bisa terintegrasi antar dinas terkait di satu kabupaten ini, bahkan sampai ke desa itu, supaya kalau minta data kependudukan tidak harus lagi dikirim ulang lah. Kebanyakan persoalan itu yang terjadi itu berulang-ulang, akhirnya minta data terus, data yang sebelumnya dikasih dikirim dari desa, misalnya di PMD sama Pak Yamin minta lagi, padahal mungkin data itu sudah masuk ke dinas itu. Tapi karena tidak ada data terpusat, data yang tersimpan terpusat dan bisa terintegrasi dengan dinas yang lain, nah itu kelemahannya di situ. Jelas Pak Yamin? Ya, jelas Pak Yanto, jelas Pak Yanto, jelas. Oke, jadi itu satu ya, data terpusat gitu, dan gitu. Jadi dan situlah bisa adanya, kalau dibilang masalah transparansi, di situ lagi kena di situ. Jadi data yang terintegrasi akan berefek ke transparansi. Gitu. Kalau datanya hanya di desa, nggak bisa dilihat di desa lain misalnya, ya problem lagi di situ. Gitu. Jadi harus ada data center, data terpusat dan bisa terintegrasi antar dinas, antar desa, ya, dan seterusnya. Kemudian yang kedua yaitu SDM ini, karena kita ini belum move on, masih menggunakan metode-metode lama, ya, kirim data masih pakai berkas, ya, masih cetak dan sebagainya. Padahal sudah ada aturan-aturan yang memberikan legalitas data secara digital, sudah ada, tidak perlu lagi kita kirim data secara fisik, kan itu menyita waktu lagi gitu ya. Ya itu berhubungan dengan SDM tadi. Jadi di dinas-dinas yang tadinya dapat yang hanya mengandalkan konvensional, mulai move on dari situ, harus upgrade ilmu lagi ke arah digital. Di tingkat desa juga begitu, aparat-aparat ya, tidak menyerah begitu saja gitu. Jadi SDM. Yang ketiga infrastruktur. Infrastruktur itu penting, karena membangun SDM juga harus ada infrastrukturnya juga. Desa-desa jaringan harus stabil dan sebagainya. Iya. Kemudian Iya. yang bisa sarankan sebenarnya banyak Pak Yamin, tapi mungkin waktu. Tidak apa-apa. Ini Pak Yanto, oke, kita lepas ini, kesempatan kali ini lepas banyak hal yang tentunya ini menjadi satu masukan bagi kita, karena yang bicara ini adalah akademisi yang bicara itu. Ya. Silakan Pak. Yang keempat itu perlu ada kan khusus, ya, karena 2-3 kabupaten ini menurut saya di Banggai Kepulauan dan Banggai Laut, di dunia digital masih saya bisa kategori baru masuk sekitar 10%. Jadi memang perlu ada pendampingan khusus
bagi pemangku kepentingan yang punya kebijakan masalah di daerah, mungkin diberdayakan mahasiswa-mahasiswa kita yang ada di Bangga yang memang kompetensinya ke arah IT, supaya memberikan pendampingan khusus ke pihak-pihak terkait yang ada kaitannya dengan masalah data. Ya, seperti itu. Mungkin itu dulu Pak Yamin, saran dari saya. Mungkin ada pengembangan dari kakak-kakak semua teman-teman yang hadir saat ini. Silakan Pak Yamin. Yo, terima kasih Pak.